Selamat malam warga Bangkalan. Kita bakalan membicarakan dunia dan akhirat. dunia underground di Bangkalan. Perkenalan satu-satu dulu dari yang paling samping. Ayo Mas. Ya, nama saya Rival. Sebagai apa? Dunia apa? Sebagai striker. Oke, siap. Di sana yang baju putih ada siapa? Saya Midah. Mida dengan apa? Mida aja. Ada tengah. Di sampingnya yang baju putih. Saya Tino sebagai basis. Ini Rifa. Benar Riva. Mana musisi? Next, Mas Anas. Agus Trooper, Terus. Sebagai apa? Sebagai apa, Mas? beli kopi. Oke, selanjutnya yang baju kuning paling cantik sendiri. Saya Dara. Dani, the master of Iya. Yang baju merah. saya Sampai Eric lolos. Martin, alumni Game. Saya di sini adalah Juple, paling tua sendiri. Jadi Paling kental. saya di dunia bersepeda BMX kan. Kan di sini Alim Juple. kebanyakan rata-rata penggiat seni semua ya. Apa? Penggiat seni. yang siapa? Penggiat apa? Saya pengen sampah kok. Gimana sih buat mindset Bangkalan rekan Bangkalan, buat kemajuan seni Bangkalan. Dan setelah corona selesai ini apa kegiatan puncak rekan DJ? Oke, Mas Rudi sendiri penggiat dari Andan. vandalisme. Kegiatan seni yang ada di Bangkalan Hmm. di Corona. Enggak, seni toh. Seni toh. Borong sama corona. Sebenarnya kalau dari dilihat dari apa ya, teman-teman sendiri sebenarnya masih punya Peluang. masih punya gairah untuk mengembangkan seni yang ada di Bangkalan ya. Perskena ini masih bergairah sebenarnya. Cuman yang jadi masalah untuk apa ya, alternatif space yang apa ya, Yang tidak memadai. yang tidak memadai. Dan Sebenarnya tidak ada didukung. dengan merebahnya kafe-kafe yang ada di Bangkalan 3 tahun terakhir ini, kegiatan seni-senian udah mulai up lah. Jadi yang dimanapun sebelumnya kita sempat mati suri ya, sekarang mulai Habis berkembang. Cuma ya dengan kegiatan kolektif itu tadi. Kalau untuk kedepannya mungkin kalau Bangkalan terus seperti ini, dari berbagai skena ini kita bersatu bikin kegiatan, entah apa ya, back to the tahun 2000-an di mana kita saling gap antar komunitas, meskipun komunitas kita padat aja kita saling gap aja wes mulai hilangkan lah. Itu sih. Insyaallah komunitas dah. Insyaallah kedepannya Komunitas sih terlalu masuk ke Dani. terus berlanjut. Dimon bisa, karena begini, aku di pemikiran bagaimana orang luar daerah itu bisa datang ke Bangkalan sendiri. Jadi itu PR-nya teman-teman juga sih sebenarnya. Bagaimana kita mengembangkan kegiatan-kegiatan kita sendiri. Jadi kita bisa mendatang orang dari luar, nantinya bisa berkoneksi dan kita diundang keluar. Jadi seperti itu. Jadi ada membarter. Saling menguntungkan. Ya, Ada timbal baliknya. kekuatan kolektif itu Tak bisa sangat dikalahkan. perlu sih. Kalau dilihat dari sebelumnya kan kita mati ya karena dukungan dari pemerintah, contohnya seperti musik mau izin tempat apa dipersulit Dipersulit. terus
ya seperti itulah. Sponsor lo Jangan nawar. lo ndak neremah kegiatannya ya sumpahpun. Jadi teman-teman ini ikutan di inovasi sendiri lah. Mantap. PR buat kita. Kendala yang paling besar selama ini apa, Mas? Yang paling apa ya? Kayak ini nih gak bisa dilanjutin kalau ada ini. Kendalanya itu menurut saya ya, Pendanaan. bukan dari perizinan yang sulit di sini. Apa-apa harus izin. Birokrasi. Balik lagi ke birokrasi ya. Iya, Ya iya, Bang. tergantung dari konten yang akan kita buat. Ya mau konten musik dengan skala besar, contohnya kita mau sewa gedung, terus sewa lapangan atau segala macam. Ya kendalanya paling nang izin, terus selain izin untuk sewa tempat kita mahal. Sedangkan kita bergeraknya ya dari komunitas, ya kita tahu lah komunitas itu kegiatannya seperti apa, terus pemasukan ya ada, iyalah kasarannya seperti itu. Tapi kalau kita terlalu tergantung sama birokrasi, Enggak, Nah iya, enggak, bukan Efeknya gimana? menggantungkan maksudnya. Kita enggak mau terikat dengan birokrasi, tapi intinya itu kan mempermudah birokrasi itu. Seharusnya. Seharusnya itu kan mempermudah. Untuk mempermudah. anak-anak muda yang ingin berkarya. Yang sekarang ini. Fuck. Pucek. Pucek. Oke. Keren Gi dari Mas Supri. Sementara lanjut dulu. Oke, tadi dari ada lagi Mas. lanjut. Sementara dari musik Mas Dani atau Mas Tino, Mas Hadi. Tadi dari pergambaran ya teman-teman. Visual. Bergembar. Seni visual. Dari seni musik gimana sendiri Mas Dani? Mas Tino? Kalau menurut saya, Oh, iya, sip. kalau menurut saya sih, kalau dari segi musik, kayaknya emang bener-bener lagi nge-freeze aja. Jadi emang susah banget buat ngadakan acara musik yang skalanya tuh Besar. kayak dulu. Kayak skala festival atau parade itu udah gak ada. Sebenarnya kalau boleh tahu yang kendala apa kalau di musik? Apa peminat atau Kalau dulu, penikmatnya kalau dulu secara atau penggiat? pribadi kita sih pernah ngadakan, ya maksudnya kalau dulu kan siapa aja bisa mengadakan acara kayak gitu kan, kayak acara musik festival sulit, atau parade, gampang banget dulu, cuma modal kita Flyer peserta. iya cuma bikin flyer aja, bikin Langsung punya ya? poster mereka? itu pasti langsung banyak peminatnya. Apalagi kalau kita udah dapat rekomendasi dari dinas terkait kayak gitu. Kalau dulu kan dinas pendidikan, kalau nggak salah, dinas pendidikan itu masuk ke sekolah-sekolah langsung pesertanya pesta pelajar. Jadi Aku kalau sekarang kan beberapa tahun yang lalu masih kayak event gigs yang diadain sama kayak rokok gitu ya, kayak Sampurna atau merek gitu, gak apa-apa ya. Enggak apa-apa, pasti boy. Nanti bayar ya? Sampurna, Jarum, apa. Jadi kita memang acaranya tuh dari itu. Kalau sekarang boro-boro kita ditawari acara, kita nyari acara aja susah. Kalau dari musik sih gitu. Tapi Kalau yang emang di bidang musik yang kelihatan banget hilangnya. iya, kayak gak ada perhatian gitu kayak kalau gitu. Itu faktor penikmat, penggiat atau semuanya masuk semua. Kurang tahu ya, kalau kayaknya sih memang tambah ke sini peminatnya kurang juga. Fasilitas kayak studio gitu kan di sini juga udah mulai hampir gak ada. ada satu? Ya, hampir gak ada. Dua. Hampir gak ada. Ya. Kalau dulu bisa tuh tiap hari latihan, sekarang udah males gitu. Karena memang gak ada acara. Setiap minggu dulu ya. Iya. Kalau dulu kan kita meskipun
anak-anak yang penting nampil lah gitu, yang penting kita mentas langsung semangat. Kalau sekarang aduh susah Nah yang karena bikin males juga. males tuh kenapa? Karena gak ada event. Iya, karena memang nggak ada wadahnya, nggak ada Kalau fasilitas dulu kan acaranya. kayak 3 bulan sekali. Kita juga prepare latihan 3 bulan sebelum itu kan. Persiapkan lagu-lagu kayak ya prepare buat acara 3 bulan berselang setelah itu. Jadi kita latihan itu teratur gitu. Kalau sekarang kan belum tentu ada Lu event. lebih banyak pengen jadi YouTuber daripada musisi cover ya. Daripada itu. Karena lebih untung musisi cover itu. lebih cepat. Aku lamba kan cover Kia sebenarnya. Di sini. Tapi tidak di Karena kekuatan dokumentasi. digital itu Ya. tadi kan. Cuan sekarang cuy di YouTube. Kalau menurutku sih lo apa? Kalau menurutku sih sebenarnya kenapa skena musik ini sempat vakum, Ada kencur. karena kembali lagi ke regenerasi. Ya itu kurang. Jadi kebanyakan selama ini pelakunya. Jadi lomba kan banyak tadi IO terus apa tadi gue mau Yanto Master. Iya, Jadi itu juga perlu. ada kan gencar lomba kegiatan. Akhirnya merambahlah the sekolah-sekolah ngebuat event nembak ini segala macam lah. Yang jadi masalah sebenarnya regenerasi seperti kita ini. Mau kita ada ya wes terus seperti itu. Sedangkan saya tua apa? Saya senior dia. Saya senior bener mikir anak bini. Jadi karena apa ya lemahnya kita sebagai daerah, Bangkalan kan daerah. Lemahnya di daerah selain ada media yang menjadi Kalau musik label gitu kan ya. seperti itu. Jadi kalau dari pelakunya sendiri saya mau akhirnya ya wes nang situ terus ada pihak. Kemudian kembali lagi ke kitanya masing-masing. Penggiat ya. Ya jadinya kan kalau macam sekarang jadinya kita lebih yang itu aja, yang realistis aja. Seperti teman-teman kan udah merambah ke dunia wedding gitu kan. Ya karena emang dia lebih menjanjikan kalau sekarang. Ya kan udah tua gitu, udah lama, nggak ada regenerasi lagi. Nurifa Ribon. Ya, tapi iya sih. Ya sih. Orang-orang anak-anak bentuk band, project kan apa goalnya buat ya entah salah apa enggak ya, buat wedding atau enggak, tapi itu enggak apa-apa sih daripada tak ada jam, tapi daripada kosong kan. Tapi 1-2 lah berkarya sendiri atau tapi kayaknya di weddingan karya sendiri Tidak bisa diterima. tidak bisa diterima emang. Ya dulu kayak kita aja kan juga sempat dulu pas lagi rame-ramenya kayak band-band kayak Morbol terus aduh depan terus apa Master masih jaya gitu kan dulu. Jadi masih rame kan, teman-teman udah rencana mau record apa gitu, udah punya lagu. Kalau banyak juga band-band Bangkalan yang udah punya lagu sendiri, yang udah rekaman secara profesional juga. Ya, tapi karena ya nggak tahu itu Mau dipasarkan di mana? kemana. Kalau misal Marketnya kejadiannya sekarang, kita cari yang realistis dong. Nggak mungkin kita record capek-capek, ya tinggal kita rekam biasa, upload ke YouTube, bisa merambah semua orang. tinggal share link. Kalau dulu kan ya kita tetap bentuknya fisik ya, kayak kaset jadi tetap kaset yang kalau sekarang udah nggak kepikiran kayak gitu.
buang-buang waktu dan buang-buang uang juga. Apa karena publikasinya aja yang kurang? Pasarnya Pasar bisa dibentuk cuy, katanya efek rumah kaca cuy. Bener pasar bisa dibentuk. Tapi iya sih, Tapi kan cara publikasinya yang kurang oke mungkin. media promosinya sebenarnya. Promosinya, publikasinya. Kalau kita Promosi. cari pasarnya kita bisa aja dong ke kalian secara personal atau pribadi. Nih kaset kita, beli ini kaset kita. Meskipun paksa berarti. kita anggaplah gak terlalu suka, cuma menghargai, ya itu lebih itu. Kalau sekarang mana bisa kita memaksakan karya kita buat orang lain, meskipun ya dalam bentuk kaset pun. Kaset. Pada akhirnya lo imbang, kita mau rilis kita Ya. ada manggung, ada gig ya, percuma gig kan. Kan nggak bisa juga kan kita tiba-tiba ada mereka udah rekaman, udah punya kaset, mereka siapa sih gitu. Takutnya gitu malah kan. Seru juga ya. Oh, seru juga. Apa cuman perasaan saya? Asik juga. Gimana Mas Adi? Apanya yang gimana itu? Ya yang tadi itu Mas Adi. Kalau menurut saya sendiri sih kesenian di Bangkalan untuk saat ini ya sudah cukup berkembang daripada dulu. Kalau secara Global. bukan secara skena sudah cukup berkembang ya, mungkin karena memang bantuan dari apa publis, teman-teman sendiri sudah punya masa masing-masing. Meskipun yang membuat skena di skena apa, tapi skena yang lain juga saling membantu. Itu sudah cukup berkembang menurut saya. Cuman memang mungkin butuh ya itu tadi, kita butuh lebih intens lagi ngadain acara yang benar-benar sifatnya dari kita orang daerah. Tapi ketika itu dibuat intens, lama-lama nanti ya mungkin dengan apa katanya Gitlek tadi, bagaimana orang luar bisa ke sini, ketika kita bisa buat intens acara itu, otomatis orang luar pasti akan mendengar acara itu. Karena sebenarnya kalau saya pribadi melihat perkembangannya ya memang itu sebenarnya yang jadi tujuan ya. Bagaimana kita membuat acara di sini bisa dikenal sama orang luar, yang akhirnya acara ini tadi jadi identitas daerah. Iya. Itu yang masih belum ada saya pikir di Bangkalan. daerah Bangkalan. Tapi kan kita udah berkembang banget kan pergerakan sini. Ya oke lah, kaburnya ke nikmat atau para masyarakat Bangkalan. Kenapa kok masih gitu-gitu aja masyarakatnya ya, tentang mindset sini di Bangkalan? Apa cuman misal ada pertunjukan atau pameran di sini, set ritarian ya kan, apa nyemonyean deh. Mungkin kurang kesadaran. Ya itu tadi Pak, kalau aku sendiri bisa menilai ya mungkin karena ketidakintensitasan itu tadi. Ketika itu dibuat intens terus, akhirnya kan mau tidak mau secara tidak langsung kita mencekoki masyarakat daerah sini juga yang awalnya Terbiasa tidak, dengan itu. yang awalnya tidak terbiasa akhirnya terbiasa dan akhirnya ingin tahu juga dengan intensitas itu kan. Intensitas yang benar-benar nanti akhirnya ini jadi apa tadi? Jadi Kebiasaan. Pentas reguler. identitas. Identitas. Kan mau tidak mau nanti akhirnya misal nih kalau kayak contoh di mana yang ada karnival Jember itu dulu kan juga gak intens awalnya juga orang daerah juga pastinya juga menilainya pasti kayak gitu juga, tapi ketika itu intens yang akhirnya orang luar datang untuk melihat, mau tidak mau kan warga sekitar juga ikut bangga dengan adanya. Jember Fashion Akhirnya kelola Ya. akhirnya ya Awalnya dulu itu bukan masyarakat
kolektif. bersama kayak itu bergangi. Mereka kan ada drum nyanyi gitu juga. Orang daerahnya malah yang bawa, cuman akhirnya diambil lagi. Novel. Banyak pembalap. Ya, Bangkalan banyak pembalap. Madura banyak pembalap. Racing, kena racing. Tapi sebenarnya kalau bisnis benar-benar pembalap nih oke di Bangkalan. Gak ada yang oke saya. Enggak, Masalahnya soalnya ya. eventnya yang di Bangkalan tuh kalau gak race Drag. udah itu. Yang disupport. Nah, yang disupport malah yang berember. Nah, Ber. norak loh. Saya ada suatu pertanyaan ini. Kan di sini ada 3 orang mural Bangkalan nih. Komunitas mural Kok gitu, Jong? Oh iya. Semua. Ya. Oh kok iya berarti? Ya. Nah, kan teman-teman mural gambar-gambar bahaya aja sih mau pertanyaan dah. Bahaya mau semprot ke mural. Kasih. Nah, buat teman-teman yang ngelihat gambar-gambar di tembok Bangkalan itu, Tembok Bangkalan. ya ini Jalanan. di orangnya di sensor ya. Play Miko. Gak izin itu. Itu masalah itu masalah. Karena secara globalnya Humas Polres Bangkalan, ingat. kenapa Enggak kita memperindah ini. Pikir. Ya, Reng. Ex duplex. karena secara global tanyakin ini vandalis atau area Seni. hal negatif, Legal atau nggak legal? legal atau enggak legal, sebenarnya setiap pelaku gak cuma ya yang ini aja, bahkan di luar punya prinsip yang sama, dimana di situ kita menggambar di tembok gak izin, justru di situ hal menantangnya. Jadi memacu adrenalin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang rumahnya dicoret-coret, inget ya. Tapi tetap ada pesannya, Bu. Ya. Tapi Gambarnya itu. terlepas dari itu, karena memang di Bangkalan sendiri agak awam tentang mural graffiti itu sendiri, karena di beberapa tempat sudah untuk dunia ini sudah dilegalkan, cuma bagaimana tergantung dari si pelakunya itu sendiri, dan apakah skena ini akan mau dilegalkan atau enggak, seperti itu. Kalau dari komunitas kita sendiri sih, mau legal atau enggak legal itu kita nggak mikirin, cuma di sini kita mencoba mengenalkan dunia visual di jalanan ini sendiri, yang biasanya kita gambar yang biasa dikenal gambar di kanvas atau di kertas itu sih. Sebenarnya bedanya mural sama graffiti itu apa? Mural. Kalau bedanya sih Urban. bukan sih. Sama-sama Kalau urban. kalau dari sejarahnya sendiri sih. Kalau graffiti Kita itu sejarah ke ya. font sih, ke font ketulisan. Graffiti font. Kalau ke grafik nggak apa? Mural kan sebenarnya kan lebih ke gambar. Ya sebenarnya kalau sebuah mural itu ngelukis tetap yang biasanya di kanvas atau di kertas, Oh, sama medianya beda. cuma medianya beda. Beda. Pakai itu. Temboknya orang. Temboknya orang ya. Temboknya orang. Kalau di masa lalunya di era Yunani dulu, kalau mural itu kan lebih ke kayak artefak sih, lukis di tembok, Relief. relief. Nah, relief itu dulu Mesir, Awas tembok kalian nanti di relief sama mereka. orang dulu tuh relief itu gambar dulu, orang dulu di gambar. Oh, iya. Kalau Oh, yang dulu gak ada cat. ya jadi pahat, ada yang pakai darah, ada yang Ada pakai dulu. daun, warna-warna daun gitu kan, warna-warna alami. Kalau grafiti itu grafiin itu lebih ke nulis, jadi tulisan pesan nih. Kalau dulu tuh lebih ke pesan, era Yunani itu lebih pesan. Dulu sebelum kenal tulisan itu gak ke gambar dulu sih, lebih ke murus atau mural dulu. Ya, dulu nulis buku di tembok gitu. Bukan nulis buku ya, sih, kalau kayak ditarik panjang ya
haluan mural. Tadi Haluan mural. Mesir pun Mural dulu. Oh iya, paham. Lebih ke Masuk mural. mural sih sebenarnya. Baru setelah itu akhirnya ke tulisan, mengenal tulisan, orang-orang tuh lebih kenal tulisan. Munculnya graffiti lambat karena konflik yang Ya, di ya, sana, yuk vandal tulisan ya semungkin menang karena Wes gitu ya, yang wes. bukan. Ah, Itu udah masalah apa? bukan. Kayak persis seperti skenanya punk, di mana di situ masyarakat Iya, benar. tidak setuju dengan Untuk protes. media Media protes lah. Oh, kritik, Nah, bentuk kritik. jadi tulisan-tulisan ya Tadi tadi Pak TJ deh. birokrasi bangsa Oh, seperti iya. itu. KPK Jancuk. Graffiti di situ. KPK Jancuk, DPR Jancuk gitu kan. Dan- Lagu ada. dan kalau sekarang sih sebenarnya lebih ke pengembangan. Kalau mural setelah dikenalnya mural itu sendiri sebenarnya dulu sama media perlawanan juga bahwa Itu kan juga pro kontra banget tuh. cuma sekarang udah berkembang. Oh, Jadi- udah izin juga sekarang. Enggak lah. Oh, kalau pakai Jadi Apa itu izin? kayak graffiti sendiri sekarang udah tekniknya segala macam wis lepeng genteng lah melambangkan seadanya, cat seadanya, bahkan yang sekarang pun biasanya kalau masyarakat kenal graffiti yang pakai cat semprot segala sebenarnya enggak. Kalau graffiti ya wis font, entah itu bahan yang ngakui semprot atau cat tembok. cat tembok ya wis graffiti mula acaca. Karena lebih tulisan sih, lebih tulisan. Tapi di Bangkalan sendiri kalau dunia mural sih kita mencoba mengenalkan juga ke masyarakat. Kita juga punya kegiatan seperti visual senja itu. Kalau kampung, Kita melakukan apa ya? Pengenalan. vandalisme besar-besaran. Sosialisasi lah bahasa anak dari. Vandalisme yang terkoordinasi. Masuk di kampung-kampung ya tetap kita izin. Terkecuali kita ngebuat kegiatan event itu kita izin. Kalau bomber tadi malam ya kan, kita main Kita- di jalan. Jangan sampai kena gerbek aja gitu. Yang kemarin itu. Apa yang kemarin? Iya kena gerbek. yang kemarin Ada itu sebenarnya. sering lah teman-teman TNI sampai tembak CS. Ah, Baca itu apa tidak? Benar. Kalau saya sih sama yang Kok gak kayak bisa, kok mereka. gak ditembak itu kenapa? Mas? Enggak Mas, saya belum tanya kamu, Dek. oh Dek. Dek. Langka. Dan alhamdulillahnya sih setelah 3 tahun ini kita terus bergerak membuat kegiatan yang insya Allah intent kedepannya sekarang skena mural sendiri udah mulai dikenal lah. Tapi kalian nyadar nggak di Enggak. Enggak ada nih, beneran nih. Kok lo sadar kok ya? Di dunia kita tuh kebanyakan cowok semua. Maksudnya? Maksud ente? Enggak, sebenarnya ini masalah telat. Maksud lo? Masih iya, udah masih- ada cewek ada. Tahun 2000 ini ya. Jauh. Enggak. Dulu tuh ada dulu. Kadang. Ada. Nang musik ini banyak cewek. Enggak sebenarnya ada dulu, ada cuman lambat. Maksudnya ada cewek sebisa ya kan iya. Apa sih maksudnya? Mungkin yang lambat laun kan tahu sendiri kan, perempuan kan ada batasannya juga. Jam malam. Kurang Yang- Bangkalan yang ini. mural, yang graffiti banyak kan yang Sebenarnya bukan kurang. Kamu tuh cewek-cewek cacur Mungkin banyak, cuman malu aja mungkin. Ya. Nah, itu. Jangan malu. Banyak sih, banyak. Dulunya sih ada yang udah flowers. Siapa ayo DM. Yang rasa Siapa pernah ada di yang pernah di DM? Awas.arta ya. Ah, tuh. Apa ya? Tolong komen di bawah ini yang pernah di jangan lupa di like Jangan lupa subrek. Kalau boleh. kalau saya sama Nanya Mas. kayak mereka. Ya kalau sama gak usah dijelaskan. Ya, makanya sama. Wes. Wis rembang, Mas. Terus sampai pagi ya. Tanggung. Apa ya? Ah, J, 3 menit, J. 3 menit terakhir. Lanjut. Becem gitu ya. Pesen, bukan pesen sih.
apa yang mau dibilang buat Kedepannya kan Untuk untuk banggaan semua. teman-teman Bangkalan masalah Apa kata deh? Seni gitu. ya, seni dulu. Visual. Ini mau tujuan kedepannya. tujuan minggu depan. Pesan. Pesan Penting juga. Pesan. tapi Anda bukan golongan kami. Pesan-pesan. Soekarno masih ada. DM kita bener pesan. Gerak di DM. Underground DM coy. Untuk pesan sih mungkin apa ya? Stay safe, stay at home. Sebelum kita bergerak pun sebenarnya dulu sebelum kita membuat kelompok ini pun sebenarnya dulu banyak banget pelaku-pelaku apa ya pecinta tentang graffiti, street art, apa mural, terus ilustrasi, drawing itu sebenarnya banyak, cuma nggak ada wadah seperti itu. Dan itu masalah nomor sekian, dan masalah yang paling utama itu ada bahasa-bahasa yang mungkin dari teman-teman musik rasakan, terus kopi, terus teater segala macem. Kamu mau hidup apa dan Kita tahu mas. Sorry. Hidup dunia sorry itu. tipu bang ya. Dia dari musiknya, dia dari apa nah bang? Dia dari gambarnya, dia dari apa nah? Apa hasilnya apa? Ya. Tujuan. Maksudnya Balik lagi. dari pemikirannya dari orang tua kita kan. Itu sih. Oleh apa bang dari Dari Itu apa bang Jir? iya. Alat keseniannya oleh apa? Dapat apa? Itu mungkin yang paling menjadi problem besar di Dorong apa ya? Di diri teman-teman semua sih. Dan lewat kelompok ini saya mencoba bagaimana kita membuat kelompok, kita intend buat event, terus kita intend berkoneksi, karena dari koneksi itu tadi kita bisa membuat teman baru, terus dunia baru seperti itu, dan something new ya gitu. apa Dan mungkin bilang something new. Dan mungkin yang seperti contohnya seperti sekarang yang didapat oleh teman-teman sendiri, dari lukis ini banyak apa ya, project-project, entah itu custom, terus Kopinya dumpah guys. custom paint ke media-media, jaket, sepatu, terus mural, ya, nyambung lagi ke kopi itu tadi, cafe shop kita pendapatannya dari situ, gambar-gambar kafe, terus seperti drawing dan ilustrasi nyambung lagi ke teman-teman musik. Jadi dari situ berkesinambungan pada akhirnya. Dan di luar konteks kita pertemanan ya kita juga menghargai karya-karyanya teman-teman. Jadi seperti itu sih. Alhamdulillah seperti itu. Mungkin pesannya sih itu buat teman-teman yang suka drawing, gambar segala macam, ya wes lah, ayo pokok tekun, inten, terus mengolah, insya Allah lah oleh ada poin rezeki. Kalian jangan takut buat belajar sama Mas. Siapa namanya? Jangan ajar ngaji wae. Jangan. Nggak jadi. Sampai pesannya Mas Anas. kalau aku sih pesannya ya katanya Mas Ibnu tadi, apa yang didapat dari dunia kesenian ya sebenarnya udah banyak sih yang didapatnya di dunia kesenian, mulai dari pengalaman juga, pengetahuan juga, terus dapat teman baru juga, sering-sering Relasi. juga, Akhirnya jadi relasi. terus kerjaan juga dari akhirnya kerjaan juga dari dunia seni juga. Katanya orang kan dunia kesenian kan ada yang buat apa sih di dunia kesenian, kenapa gak kerja yang lain. Sebenarnya di dunia kesenian juga
menguntungkan juga sebenarnya sih. Cuma tergantung kita bagaimana mengolahnya. Mengemasnya. Mungkin Mengemasnya juga. Bang, saya potong ya, mungkin karena rata-rata mindsetnya orang-orang Bangkalan tuh kayak gitu, kamu kerja ya Nggak kamu cuma kerja Bang. kantoran gitu. Iya. Jadi terlalu apa ya, Nggak cuma kapitalis Bangkalan. lah istilahnya, terlalu kapitalis ya. Jadi Ngerti gak kapitalis apa? ya karena kan sebagian orang kan bilang sebagian ya. Bilang kan di dunia sini kan nggak kurang menguntungkan mungkin. Tapi sebenarnya menguntungkan sih. Banget. Orang-orang lihat maju plek dikira pengangguran, padahal penghasilannya 10 juta per bulan, Bro. Anda pengen berpenghasilan tapi di Iya. rumah. Bikin baju, buka PO. Kan sebenarnya Jangan BO ya. di dunia sini sih cukup menguntungkan guys. Cukup menguntungkan. Cuma kan pandangan orang lain aja yang bilang dunia kesenian nggak terlalu menguntungkan. Sebenarnya cukup menguntungkan sih dunia kesenian. Tergantung konsisten juga. Tapi sialnya kita hidup di daerah yang Ya, mengutamakan status daripada Buat mertua ya. digital itu tadi. Gak layaran, gak mantu gak harus seragaman, gak harus loreng. Gak jalan itu pakai seragam. Karnaval juga. Ya itu sih. Adi Apa ya? pesan Pesan untuk universal lah buat semua kawasan. pesan untuk kalau saya lebih ke penggiat mungkin untuk ke penggiat kesenian yang ada di Bangkalan, untuk teman-teman kreatif yang ada di Bangkalan, cobalah kita jauh melangkah lebih jauh lagi, melangkah lebih jauh lagi. Jangan hanya punya mindset ingin mengembangkan bendera masing-masing Asik. atau skena masing-masing, Asik. tapi punyalah mindset untuk mengembangkan daerah kita Bangkalan. Mantap. Stino Kalau universal. aku, Anda bukan golongan Anda bukan golongan kan. Kalau aku lebih ke itunya deh, ke teman-teman yang awam dan masih pengen gabung di satu itu ya, di satu segmen lah istilahnya. Intinya kalian tuh, kita tuh harus apa ya namanya, harus lebih menekuni apa yang mau kita pelajari lah istilahnya. Misal mau terjun di dunia musik, ya udah di itu aja, dimaksimalkan aja, jangan setengah-setengah kalau mau belajar. Dan termasuk buat saya juga sih. dan Besar sekali harganya. konsisten itu Ya, perlu. kalau mau nyebur ya Basah, Pak. pecah sekali. Konsisten ya. Untuk semua lah itu. Siap. Mas siapa deh? Yang mana? Jeplek. Masa dua Setelah itu mati super Strooper. Alif Mas Alif. paling tua dia. Kalau saya kan masih baru dan Masih ekal berarti. udah dibuka. Tidak, maksudnya buat teman-teman ya yang mau nyebur gitu, mau ke dunia persenian visual gitu, gambar ataupun musik. Dari yang saya tangkap ya, kalau mau nyebur ya katanya Mas Tino gitu, nyebur ya nyebur sekalian, basah sekalian. Ketika kita udah lama, kita udah nyebur gitu, baru kerasa kalau apa yang kita lakukan itu menghasilkan. Jadi gak semua tuh gak instan gitu. Apa-apa tuh ya butuh proses. Dan kebanyakan orang awam tuh taunya ketika kita udah mencapai sesuatu kayak prestasi ataupun apa, baru kita dibangga-banggakan. Yang perlu kita hargai itu prosesnya sebenarnya. Ketika kita di jalanan, ketika kita ditegur orang, ketika kita ngumpulin uang buat beli cat gitu, terkenal ataupun menghasilkan itu adalah sebuah bonus. Yang penting prosesnya. Yang penting prosesnya, hargai proses sekecil apapun gitu aja. Villa Benar ya. Mantap. Gue nangis. Mas Sori selanjutnya Mas Sori. Maaf Sori. Pesan apa dah? Buat ya Masuk semua divisi lah, buat penikmat, yang- pelaku atau buat siapa lah yang jual atau birokrasi. Gue udah nambah kena
Ada dang. Nambah. Kan bayar. Airi, Pesannya ya mungkin jangan intinya itu dalam berseni itu jangan memikirkan keuntungan nomor satu ya untuk berkesenian ya jangan memikirkan keuntungan aja dulu kita berkarya aja masalah diterima atau tidaknya itu kan kita berkarya untuk menyenangkan diri kita bukan menyenangkan orang lain intinya kan gitu Idealismenya gitu ya. jadi mau disuka atau mau dibenci kan terserah pokoknya ya situ saya re situ saya kan dia pokoknya situ saya re dah iya intens Rival itu. Uwe, gue kan moderator bro. Kok terus nambahin? lebar Kalau dari saya deh. Engkau kok terus nambahin? Penutup aja dari moderator. ayo menembang Ayo, kalau dari saya sendiri lebih ke semua entah penggiat atau penikmat, tapi lebih ke menjurus ke penikmat sih. Menghargai atau ya ini menurutku ya itu. udah maju Menghargai itu gampang banget cuy, gampang sekali ya kalau bisa. Jangan bawa parameter, coba nikmati aja dulu. Siapa tahu Siapa tahu kebablasan. masalah cocok atau tidak masalah belakang. ya selera itu tidak bisa dipaksakan kan? Nah itu, dan tidak ada estetika yang universal. Setiap orang mempunyai selera Nanti masing-masing. dibikin quote ya Tadi ada lagi. Escape. Oke, skip. Oke, untuk podcast malam ini segitu saja teman-teman. Semoga kalian mendengarkan dan kembali lagi menghargai benar podcast trot podcast Trot malam Podcast Trot Minggu. malam ini. Wuhui. Sekian ya, terima kasih. Dadah. Bye. Video ini diambil sebelum Covid. Covid. Sebelum Covid ya. Belum Covid ya. Ini Tahu gak aja. Ini tahu gak aja. bukan covid bukan covid Wuhan bisu Ya, kita syuting di rumah stay at home. kita lagi fit callan ini ya kita lagi fit callan ini semua Di rumah saja hashtag.